Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film The 33 merupakan kisah nyata penyelamatan 33 pekerja tambang yang terjebak di sebuah penambangan emas di Chile pada tahun 2010. Mereka akhirnya bisa diselamatkan setelah hampir 3 bulan terperangkap. Aksi tim penyelamat mendapat sorotan dunia. Bahkan Presiden AS Barack Obama dikabarkan menyaksikannya dari Washington DC. Serta tidak lupa selalu saya doakan teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Sebuah teks pembuka berbunyi, setiap tahun 12.000 penambang meninggal dalam kecelakaan terkait pertambangan di seluruh dunia. Kemudian scene berpindah di sebuah kota di Copiapó, Chile. Banyak orang di kota itu menggali emas di tambang San Jose. Mario, seorang pekerja tambang, di sana memutuskan untuk lembur demi mendapat bayaran tambahan bagi istrinya yang bernama Katie dan putri mereka. Alex mempertimbangkan ajakan Mario untuk mengambil pekerjaan yang jauh lebih aman, meskipun dibayar murah, agar menenangkan pikiran istrinya yang sedang hamil. Mandor Chief yang bernama Luis memiliki kekhawatiran yang berkembang tentang keamanan tambang San Jose. Mario, Alex, Luis, dan orang-orang lain menaiki bus antar jemput ke tambang San Jose. Sebelum shift mereka dimulai, Luis mendatangi kantor bosnya, Castillo. Saat memeriksa stabilitas terowongan di bawah tanah, dia menemukan pecahan kaca. Luis menjelaskan bahwa cermin yang pecah menandakan bahwa aktivitas gunung sedang tidak stabil, yang berarti gunung tersebut sedang bergeser. Luis yang khawatir tentang keselamatan anak buahnya berpikir bahwa tambang itu harus ditutup. Castillo tidak setuju dan tetap mengirim Luis dan timnya pergi. Pada akhirnya semua orang naik ke atas truk yang kemudian membawa mereka semua ke tambang melalui satu-satunya pintu masuk dan keluar dengan terowongan yang sempit. Perjalanan mereka ke tempat penambangan sekitar 1 jam dan udara terasa semakin menipis. Hingga kedalaman 1.700 kaki di bawah tanah pada suhu 90 derajat Fahrenheit, orang-orang mulai bekerja. Luis terus memeriksa terowongan dan menemukan lebih banyak pecahan kaca di sana. Mario menunjukkan kepada Carlos cara mengoperasikan ekskavator. Di saat Alex dan Dario berbincang dan mendapati pertengkaran kecil, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Batu-batu raksasa menghujani para penambang. Semua orang berlari ke truk dan mengemudi untuk perlindungan. Luis memerintahkan untuk berlindung di tempat penampungan yang masih berada di bawah, karena bagian atas sudah runtuh. Tempat tersebut berada pada kedalaman 610 meter dan suhu 94 derajat Fahrenheit. Terowongan perlahan mulai runtuh. Di sepanjang perjalanan, rombongan Luis berpapasan dengan penambang lain yang sedang menuju ke arah reruntuhan. Truk Luis menabrak bongkahan batu yang menyebabkan mereka semua terlempar, dan orang-orang yang tadi berpapasan itu terlempar ke segala arah akibat reruntuhan. Kepulan asap keluar dari gua pintu masuk yang menandakan gua di dalam tanah telah runtuh. 33 pekerja telah terjebak di bawah tanah, termasuk beberapa pekerja yang berpapasan tadi. Di atas tanah, Castillo menutup lokasi tambang dan mencoba mencegah siapapun pergi. 2 penambang berhasil pergi sebelum Castillo menghalangi gerbang. Orang-orang itu memanggil penyiar berita untuk melaporkan terjadinya runtuhnya tambang. Pada akhirnya, keluarga korban tambang mendengar berita itu dan mereka mulai bergegas ke gerbang tambang San Jose. Di bawah tanah, penambang yang selamat berkumpul dan melihat sekitar, di mana terdapat sebuah batu besar yang mengejutkan menghalangi mereka dari jalan keluar tambang. Luis menjelaskan bahwa dia ingin orang-orang pergi ke tempat perlindungan ini, di mana ada cukup makanan dan air untuk 33 orang bertahan selama 3 hari. Mario tidak akan menyerah begitu saja. Dia ingin memeriksa tangga yang mengarah ke cerobong asap tambang. Jika cerobong asap belum diblokir, mereka semua bisa memanjat keluar. Alex menawarkan untuk bergabung dengannya. Luis sebagai kepala mandor mencoba untuk menghentikan Mario tanpa alasan yang jelas, namun usahanya gagal. Keluarga korban berkumpul di depan gerbang tambang untuk menuntut jawaban, namun petugas memilih diam dan mengusir mereka semua. Di istana kepresidenan di ibu kota Santiago,
Menteri Pertambangan yang bernama Lawrence mengatakan kepada Presiden bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat menangani ekspedisi penyelamatan. Meskipun baru dalam pekerjaannya, Menteri Lawrence meyakinkan Presiden untuk campur tangan dalam kasus ini. Di bawah tanah, Mario dan Alec menaiki tangga. Mereka dengan cepat menyadari bahwa tangga tersebut telah terputus di tengah perjalanan. Castillo, pemilik tambang, sebenarnya tidak pernah menyelesaikan tangga tersebut sebagai jalan darurat untuk memangkas biaya. Mario dan Alec memutuskan untuk kembali ke tempat perlindungan. Louis juga menemukan bahwa radio komunikasi yang dipasang di tempat perlindungan tidak pernah selesai dikerjakan. Di atas tanah, Menteri Pertambangan Lawrence tiba di lokasi tambang. Maria, salah satu keluarga korban, menghadangnya dan tidak akan membiarkannya lewat sampai dia bersumpah dia ingin menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di tambang. Dan Menteri Lawrence pun berjanji. Castillo memberitahu Lawrence bahwa dia mencoba mengirim tim penyelamat ke cerobong asap, tetapi jalan tersebut telah runtuh. Terlalu berbahaya untuk mencoba penyelamatan lain. Ketika Lawrence menyampaikan berita itu kepada keluarga penambang, Maria menyerangnya karena telah mengecewakan mereka semua. Di bawah tanah, Dario menyerang Yoni untuk mendapatkan akses ke jatah makanan. Para pria menemukan 18 kaleng tuna, beberapa bungkus kue, dan beberapa karton susu. Di dalam ruangan, Mario mendatangi Louis yang sebenarnya sudah tahu bahwa tangga darurat tidak pernah diselesaikan oleh pihak perusahaan. Kemudian mereka keluar untuk menghadapi perkelahian Dario dan Yoni. Mario mencoba untuk menenangkan pekerja. Di samping itu, Louis telah putus asa. Dia percaya mereka akan mati di bawah tanah, dikarenakan dia beranggapan bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab terhadap pekerjanya. Namun, Mario mencoba untuk optimis dan meyakinkan mereka semua bahwa di atas sana masih ada keluarga kita yang akan berjuang bahkan berkelahi dengan perusahaan tambang untuk menyelamatkan kita. Seketika itu, para pekerja tergerak untuk mengikuti perkataan Mario, dan dia pun dipercaya untuk mengamankan kunci tempat penyimpanan makanan itu. Presiden Pinera memerintahkan Andre Sougeret, seorang insinyur pertambangan yang dihormati, untuk andil dalam kasus ini. Sesampainya di lokasi tambang, Andre memberitahu Lawrence mengenai struktur goa dengan memberitahukan dengan tepat lokasi penambang berada dan bongkahan batu besar yang menghalangi mereka. Satu-satunya metode penyelamatan yang tepat yaitu dengan mengebor dari atas ke tempat perlindungan yang memakan waktu sekitar 8 hari. Andre juga menjelaskan kemungkinan mata bor dapat mencapai tempat penambang yaitu hanya 1%. Mata bor akan berbelok arah untuk mencapai tujuan karena struktur tanah yang begitu keras. Dia juga meminta Menteri Lawrence untuk menyiapkan mesin bor sebanyak yang dia bisa. Di bawah tanah, Mario membagikan jatah makanan yang sedikit dengan rata. Sementara itu, di permukaan, keluarga korban yang berkumpul bergembira mengetahui beberapa kendaraan datang dengan peralatan mesin bor. Orang-orang di bawah tanah berhasil memulihkan lampu di tempat perlindungan dengan memanfaatkan aki pada kendaraan sebagai generator yang membangkitkan semangat mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin bor yang mendekat dan mereka mulai menyadari bahwa ada upaya penyelamatan. Suasana hati mereka pun seketika meningkat. Mesin bor telah bekerja tanpa henti, tetapi sering gagal akibat batuan gunung yang sangat keras, yang menyebabkan sedikit perdebatan antara Lawrence dan Andre. Keluarga para penambang telah mendirikan kemah seadanya di luar lokasi tambang. Lawrence yang tidak dapat menjawab apakah orang-orang yang terperangkap masih hidup, merasa tidak berdaya ketika dia menyapa mereka. Lawrence mengatur sebuah kamp perlindungan yang menyediakan makanan, peralatan medis, dan sekolah bagi para penyelamat dan keluarga para penambang yang terperangkap. Maria menemukan Lawrence dan berterima kasih kepadanya karena telah menepati janjinya. Lawrence menanyakan identitasnya dan mengetahui bahwa dia merupakan saudara dari penambang bernama Dario. Di bawah tanah, Dario mengalami depresi akibat kecanduannya terhadap alkohol. Penambang lain yang bernama Josh, yang merupakan seorang pendeta, mencoba menghibur dan berdoa bersamanya. Di permukaan, kamp perlindungan yang bernama Hope sudah siap dan mulai beroperasi. Sedangkan di bawah tanah,
Mario melakukan tugasnya untuk membagikan makanan yang tersisa dan sekarang hanya tersisa 3 kaleng makanan saja. Mario harus menghemat dengan memberikan setengah kaleng makanan dan 1 kali minum untuk sehari. Hari-hari berlalu, sebuah bor akhirnya mencapai kedalaman di sekitar tempat bekerja. Di atas tanah, keluarga menunggu dengan cemas, sedangkan orang-orang di bawah tanah mendengar suara bor yang mendekat dan mereka mulai bersuka cita. Perayaan mereka berakhir tiba-tiba ketika mereka menyadari bor tersebut telah melewati tempat perlindungan. Alex seketika marah dan melampiaskan amarahnya. Louis juga kecewa telah membawa para pekerja ke tempat berbahaya ini. Mario meyakinkannya agar tetap optimis, karena semua pekerja di sini tahu bahwa tempat ini memang berbahaya dan kita semua yang telah memilihnya. Di permukaan, Andre menjelaskan kepada Lawrence bahwa mata bor kita telah meleset sejauh 10 meter karena ada penyimpangan jalur. Mario mencoba mencari Alex yang menghilang dan menemukannya sedang mencoba untuk bunuh diri. Namun Mario berhasil menghalanginya. Harapan mulai berkurang. Para penambang memakan jatah terakhir mereka dan membayangkan itu adalah pesta yang dihadiri oleh orang yang mereka cintai. Di atas tanah, Andre memberitahu Lawrence bahwa orang-orang itu mungkin sudah mati. Dia menyerah. Lawrence sangat marah, tetapi setelah berbicara dengan Maria, dia pun memiliki ide dan langsung menemui Andre. Berdasarkan kesalahan perhitungan pada masa lalu, mereka harus mengarahkan bor di sepanjang celah batu dengan arah yang salah, sehingga penyimpangan jalur akibat batuan keras dapat mengarahkan mata bor ke tempat tujuan. Ketika dia menjelaskan rencananya kepada Andre, insinyur itu menyadari kecemerlangannya dan di malam itu pengeboran pun dilakukan. Mario berjalan melewati para pekerja dan melihat betapa buruknya keadaan para pria itu. Alex sedang berbicara pada dirinya sendiri. Josh mengalami kesulitan bernafas. Carlos tampaknya tersesat dalam pikirannya sendiri. Di saat suasana mulai putus asa, salah satu mata bor menerobos langit-langit goa. Mario memanggil orang-orang lain, dan mereka memukul mata bor tersebut untuk mengirimkan suara. Di atas tanah, Lawrence mendengar suara itu. Para penambang melampirkan pesan pada bor itu yang telah diketahui oleh Lawrence dan tim dengan sorak gembira di atas. Presiden Pinera membacakan pesan tersebut kepada keluarga penambang yang tertulis, ke-33 orang masih hidup. Semua orang bersorak gembira setelah menyadari 17 hari berlalu dan semua korban selamat. Lebih banyak hari berlalu, tim penyelamat menurunkan kamera ke tempat para pekerja melalui bor, memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi dengan dunia di atas. Sekarang setelah mereka menemukan para penambang, orang-orang dapat mengirimi mereka makanan dan banyak lagi kebutuhan lainnya seperti iPod, majalah, dan pakaian baru. Kesehatan para pria berangsur membaik. Andre mengungkapkan bahwa untuk mengeluarkan para penambang butuh waktu sekitar 3 bulan. Para korban harus mendapatkan kesehatan mental yang baik dengan banyak berkomunikasi dengan keluarga mereka di atas. Berita itu pun menyebar luas. Kini 33 penambang dengan cepat mendapat popularitas dari seluruh dunia. Mario menjadi ikon para penambang. Dia diberitakan sebagai sosok pemimpin dan telah mendapat tawaran untuk menerbitkan sebuah buku dengan bayaran yang sangat tinggi. Teman-teman di sana tidak menyukai berita tersebut karena Mario tidak pernah meminta persetujuan dari semua penambang. Mario tidak menanggapi kritik teman-temannya dengan baik dan dia beranggapan bahwa berkat dirinya lah semua anggota bisa tetap hidup. Di atas tanah, Presiden sangat marah karena negara membayar cukup tinggi untuk menyewa bor dari negara lain untuk proses yang cukup lama. Dia meminta agar proses evakuasi berlangsung dengan cepat, dikarenakan berita dunia saat ini mengarah kepada kasus penambang. Di bawah tanah, Mario yang diasingkan oleh anggotanya dihampiri oleh Dario. Dia bercerita mengenai kehidupannya dengan kakaknya, Maria, yang tidak pernah dekat dari kecil. Mario menyarankan agar Dario segera memaafkannya setelah terbebas dari tempat ini. Di samping itu,
Edison terbangun dan menuduh Carlos telah mencuri iPod-nya dan mencoba berkelahi mengancam dengan pisaunya. Di saat yang sama, Mario datang dan menghalau Edison dan berhasil melucutinya. Mario juga menyadarkan anggota bahwa kita semua di sini adalah saudara yang bersama-sama berjuang untuk bertahan hidup. Dia juga mengakui bahwa dia tidak menandatangani kontrak penerbitan buku dikarenakan dia merasa bahwa dia tidak layak untuk itu. Semua anggota akhirnya tersadar dan menerima Mario kembali dengan pelukan satu sama lain. Louis mendengar mesin bor mendekat dan menyadari bahwa ia akan menabrak balok penyangga besi jika terus berlanjut di jalurnya saat ini. Dia beranggapan apabila mesin tetap menerobos masuk, maka dapat mematahkan bor dan menunda penyelamatan mereka lagi. Para penambang memberitahu Lawrence dan Andre bahwa mereka harus menggunakan ledakan terkontrol dari dalam tanah untuk menghancurkan balok besi. Andre menyarankan bahwa itu sangat berbahaya, tapi mereka bersedia menanggung resiko itu karena pengeboman memungkinkan goa akan cepat runtuh. Pengeboman pun berhasil dilakukan. Mata bor berhasil terlihat dari langit-langit. Di atas tanah, keluarga tahu orang-orang itu akan segera diselamatkan. Kapsul ekstraksi akan membawa para penambang keluar satu persatu. Lawrence dan Andre memberitahu para penambang bahwa tidak ada cukup waktu untuk menegakkan jalur kapsul yang akan dilalui akibat ketidakstabilan gunung. Jika sesuatu terjadi saat kapsul turun dan naik, maka tidak mungkin untuk mengeluarkan para penambang. Dia juga menjelaskan orang pertama akan berada dalam bahaya paling besar, tetapi mungkin juga satu-satunya orang yang akan berhasil keluar. Tim evakuasi memasang kapsul ekstraksi dan perlahan menurunkannya hingga akhirnya berhasil mencapai lokasi. Dari atas tanah, orang-orang berkumpul dalam momen yang menegangkan ini, termasuk Presiden Chili juga berada di sana. Alex dipilih untuk menjadi yang pertama menaiki kapsul. Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia akan melihat mereka di atas tanah. Awalnya ekstraksi berjalan tanpa hambatan, namun mesin memiliki sedikit masalah hingga tim harus menurunkan kembali kapsul beberapa meter dan mulai menariknya kembali. Suasana semakin tegang hingga akhirnya Alex muncul di permukaan dengan selamat. Dia pun menghampiri ayahnya, Jessica dan putri mereka yang baru lahir menunggunya. Kemudian orang-orang lainnya muncul satu persatu. Mario mendatangi orang-orang yang selama ini mendukungnya di televisi. Presiden Pinera memeluk Lawrence dan memberi selamat kepadanya. Proses evakuasi tersebut berlangsung hingga pagi hari. Dario dan Mario bertemu dan saling berpelukan di bawah tanah hingga tersisa Louis yang terakhir. Dia menatap sekeliling seakan tidak percaya bahwa dia sudah terselamatkan. Dia menangis dengan melihat pesan yang mereka tulis di dinding. Lalu kapsul pun tiba menjemput Louis dan film pun berakhir. Dalam post kredit diberitakan bahwa perusahaan pertambangan San Jose dinyatakan tidak bersalah atas kelalaiannya dan para penambang tidak pernah diberi kompensasi. Meskipun demikian, mereka tetap bersaudara hingga hari ini. Film ini merupakan kisah hidup yang luar biasa, mengingat sebuah perjuangan bertahan menghadapi kelaparan, penyakit dan krisis mental selama 69 hari. 33 orang yang terbebas ini merupakan orang-orang dengan kisah hebat yang dapat mereka ceritakan kepada keturunan mereka kelak. Menurut saya, The 33 memiliki alur film yang biasa-biasa saja, namun memiliki histori yang membuat kita dapat bersyukur sebagai manusia yang hidup berkecukupan. Itulah mengapa saya sangat menyukai film yang diangkat dari kisah nyata, karena dapat membuka mata kita lebih luas memandang realita kehidupan yang sesungguhnya. Sekian review film dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.